Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat bertemu kembali. Kita awali perjumpaan kita kali ini Bismillahirrahmanirrahim, dan juga kita awali dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, untuk mempersingkat waktu, ya, kita saksikan video berikut ini. Audio Jungle. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan membahas materi mengenai gejala alam, biotik dan abiotik. Nah, pada pertemuan kita kali ini juga, ya, Bapak akan mengajarkan bagaimana metode ilmiah yang sudah dilakukan oleh para ilmuwan terdahulu. Kita langsung saja, ya, pada materi ini kita akan membahas tentang materi pengamatan gejala alam. Nah, menu utama yang akan kita bahas kali ini adalah tentang SK, sumber belajar, dan juga materi pembelajaran, yaitu pertama, standar kompetensi yang kalian diharapkan untuk kalian memahami, yaitu tentang memahami gejala-gejala alam melalui sebuah pengamatan. Nah, yang kompetensinya adalah kompetensi dasar, yaitu melaksanakan pengamatan objek secara terencana dan sistematis untuk memperoleh informasi gejala alam, biotik dan abiotik. Nah, nantinya kalian akan Bapak kenalkan apa itu metode ilmiah, ya. Secara peta konsepnya, metode ilmiah yaitu yang terdiri dari sebuah masalah, observasi, hipotesis, eksperimen, dan kesimpulan. Nah, yang nantinya kalian pada pertemuan kali ini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, ya. Nah, biologi berasal dari bahasa Yunani, ya. Seperti yang kalian tahu bahwa Bapak pernah menyampaikan IPA itu terbagi 3 mata pelajaran, yaitu fisika, biologi, dan juga kimia. Nah, pada perjumpaan kita kali ini, ya, sudah masuk bab 2, yaitu tentang biologinya. Nah, biologi itu sendiri apa? Biologi adalah kata-kata yang berasal dari Yunani, yaitu yang terdiri dari bios dan juga logos. Nah, bios itu hidup dan logos itu ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Cabang-cabang biologi ada apa saja? Nah, cabang-cabang biologi, ya, ilmu biologi itu cabang-cabangnya antara lain ada morfologi, ekologi, histologi, zoologi, botani, virologi, bakteriologi, dan lain-lain, ya. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini, misalkan cabang biologi tadi, ya, yaitu tentang botani, itu ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan, zoologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan, mikrobiologi, ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme, ekologi, histologi, virologi, bakteriologi, ya. Ini adalah contoh-contoh cabang ilmu biologi lainnya, ya. Nah, kita lanjut. Nah, yang kita akan bahas adalah pengamatan gejala alam, biotik dan abiotik. Biotik itu apa sih? Biotik adalah bagian alam hewan yang bersifat hidup, ya. Nah, waktu kalian SD mungkin kalian dikenalkan bahwa makhluk hidup itu ada 3, yaitu ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, hal-hal seperti itu kalian sudah harus rubah, ya, bahwa mindset kalian sudah harus kalian rubah bahwa yang namanya biotik atau makhluk hidup itu bukan hanya hewan, bukan hanya tumbuhan, dan bukan hanya manusia, melainkan ada lain-lainnya seperti mikroorganisme lain, ya. Misalkan bakteri, jamur, ganggang, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan abiotik itu apa? Abiotik adalah benda alam yang bersifat mati. Artinya, ya, benda alam
yang memang tidak hidup. Ya, seperti contohnya apa? Udara, tanah, air, batu-batuan dan lain-lain. Namun, ya, benda-benda mati ini hampir keseluruhannya dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah, kita lanjut. Pengamatan gejala biotik dan abiotik. Nah, kita harus tahu ya, Bapak ulangi lagi tentang komponen-komponen makhluk hidup ya, tentang komponen biotik yaitu pertama tadi apa? Hewan, tumbuhan, bakteri, jamur dan ganggang. Sedangkan komponen abiotik adalah benda alam seperti udara, tanah, air, batu, cahaya, kelembaban dan lain-lain. Nah, dari sini ya kita akan mengetahui bagaimana metode ilmiah itu berlangsung ya. Seperti yang kita tahu ya, bahwa para ilmuwan-ilmuwan terdahulu itu hampir semuanya melakukan sebuah percobaan dengan menggunakan metode ilmiah, yaitu berupa eksperimen-eksperimen yang dilakukan ya. Seperti contoh bahwa misalkan ya Thomas Alva Edison ya, Thomas Alva Edison itu ya, dalam prakteknya dia banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan sebelum menemukan lampu ya. Banyak lagi seperti itu ya. Jadi para penemu terdahulu dalam menemukan penemuan-penemuannya banyak melakukan kesalahan dan terus berulang-ulang mereka lakukan demi tercapainya tujuan mereka, yaitu sebuah penemuan baru. Nah, ya, pada kegiatan pengamatan akan berhasil dengan baik jika pelaksanaan menggunakan langkah dan metode yang sistematis. Nah, harus ada sebuah metode dan juga langkah-langkah yang teratur, yang terencana ya. Dengan metode apa? Yang disebut dengan metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah? Metode ilmiah adalah suatu metode atau cara kerja yang ditempuh oleh seorang ilmuwan ya dalam memecahkan suatu masalah dengan menggunakan tahapan-tahapan tertentu ya, secara sistematis, teratur dan juga terencana. Nah, secara ringkasnya ya, langkah-langkah metode ilmiah adalah yang pertama menentukan dan merumuskan masalah, mengumpulkan data-data, membuat hipotesis atau praduga ya, lalu melakukan eksperimen itu sendiri. Setelah itu baru menarik kesimpulan dari hasil eksperimen yang dilakukan. Nah, pada pertemuan kita kali ini insya Allah Bapak akan memberikan tugas kepada kalian tentang sebuah eksperimen kecil ya. Nah, kita contohkan misalkan di sini ya, menentukan dan merumuskan masalah. Langkah yang meliputi dalam menentukan dan merumuskan masalah adalah apa? Yang pertama ya, kita harus mengetahui apa masalah apa yang akan kita kerjakan. Mengapa masalah itu bisa terjadi? Siapa? Nah, siapa yang akan kita kenakan masalah tersebut ya? Bagaimana cara menyelesaikan masalah dan di mana tempat kita menyelesaikan masalah tersebut. Sebagai contoh ya, misalkan di sini ada kata-kata apa, mengapa, siapa, bagaimana dan di mana. Nah, pada contoh kali ini ya, Bapak akan memberikan contoh juga sekaligus ini sebagai praktek kalian ya. Misalkan, mengapa tanaman tumbuh ke arah jendela? Nah, kalian bisa membuktikannya nanti dengan sebuah eksperimen ya. Nah, yang kedua adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu apa? Yang pertama adalah mengamati dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang diselidiki. Ya, tanaman dalam pot, dalam ruangan itu tumbuhnya ke arah jendela. Itu adalah sebuah masalah. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Ya. Lalu yang ketiga adalah hipotesis. Nah, setelah kita dapat mengumpulkan data-data ya, bagaimana kok bisa sih tanaman itu misalkan tumbuhnya itu ke arah jendela. Nah, ya. Nah, kita setelah mengumpulkan data maka akan ada hipotesis yang akan kita buat, yaitu apa? Praduga dari seorang peneliti. Ya, misalkan ternyata diduga bahwa pertumbuhan tanaman itu dipengaruhi oleh cahaya. Apakah betul? Nah, jika memang praduga itu betul, maka sudah dipastikan ternyata hasil praduganya dinyatakan berhasil dan benar ya. Nah, kita teruskan. Yang keempat adalah melakukan eksperimen itu sendiri. Nah, di sini ya ada sebuah contoh, yaitu 6 tanaman dibagi 3 kelompok, diberi perlakuan penyinaran yang berbeda. Kelompok pertama tidak diberi sinar,
kelompok kedua diberi sinar pada salah satu sisi sampingnya, kelompok ketiga diberi sinar pada seluruh bagiannya. Nah, pada contoh kali ini ya, ini kalian akan lakukan sebagai eksperimen kalian selama 7 hari ke depan ya. Nah, tugas-tugasnya nanti Bapak akan berikan dalam bentuk PDF ya. Kalian sudah bisa nanti mengerjakannya selama 7 hari ke depan. Dari pengamatan data, yaitu data kualitatif dan juga data kuantitatif. Data kualitatif itu data yang disajikan tidak dalam bentuk angka, artinya hanya menggunakan mata ya, secara kasat mata dengan menggunakan pengamatan. Nah, jadi sebuah pengamatan kualitatif itu bisa dilihat oleh menggunakan mata ya, mata seorang pengamat. Misalkan seperti warna daun ya, arah gerak daun, pertumbuhan daun, berapa diameter daun, dan lain-lain ya. Berapa diameter batangnya itu harus dicek dengan menggunakan data kualitatif, artinya secara langsung. Jadi data kualitatif itu data yang didapat secara langsung dengan menggunakan kasat mata ya, dengan menggunakan sebuah pengamatan. Sedangkan data kuantitatif itu data yang disajikan dalam bentuk berupa angka ya. Nah, contohnya adalah panjang daunnya berapa, besar daunnya berapa senti ya, tingginya berapa senti. Nah, seperti itu ya. Jadi beda data kualitatif dengan beda data kuantitatif sudah kalian harus tahu, karena data kualitatif dan kuantitatif akan selalu kalian gunakan sampai kalian nanti. Yang kelima adalah menarik sebuah kesimpulan. Setelah dilakukan beberapa kali eksperimen atau percobaan ya, maka akan didapat sebuah kesimpulan. Nah, misalkan di sini pada contohnya misalkan berhasil ya. Nah, ketika berhasil ternyata sebuah contoh pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh cahaya, di mana praduga sebelumnya adalah bahwa tumbuhan itu kemungkinan ya. Nah, di sini ya, ketika mengumpulkan data apakah benar. Nah, ternyata begitu dipraduga, benarkah pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh cahaya? Ternyata ketika kita selesai dalam hasil pengamatan, maka ya eksperimennya menunjukkan ternyata benar pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh cahaya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah eksperimen adalah apa? Yang pertama adalah variabel bebas. Variabel bebas itu variabel yang sengaja diubah-ubah. Ya, misalkan tadi sebuah eksperimen sebuah biji kacang hijau misalkan dilakukan sebuah eksperimen, maka bisa diubah-ubah ya. Variabel terikat itu sebuah data ya. Sebuah data yang sudah terikat, yang tidak bisa diotak-atik lagi. Variabel kontrol adalah variabel yang harus dikendalikan. Sedangkan variabel pengganggu adalah variabel yang dapat mempengaruhi hasil percobaan tetapi tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Misalkan pada saat praktik ternyata ada hujan yang terjadi ya, ketika tanaman kalian ditaruh di luar, ternyata ada hujan yang terjadi, atau ternyata beberapa hari matahari tidak terlalu terang ya. Artinya ketika kalian melakukan praktek ada saja pastinya sebuah hal-hal yang mengganggu. Nah, itu semua disebut variabel ya, variabel pengganggu. Lanjut. Nah, dari hasil sebuah penelitian yang diharapkan adalah ternyata didapatnya sikap ilmiah yang seorang ilmuwan harus miliki ya. Apa saja sikap ilmiahnya? Yaitu pertama, rasa ingin tahu. Dari rasa ingin tahunya timbullah apa sih yang harus saya teliti, apa sih yang harus saya cari. Nah, semua itu adalah dari sebuah rasa ingin tahu. Lalu kejujuran. Nah, bagaimana penelitian itu dilakukan dengan cara kejujuran, artinya tidak bohong, tidak menutup-nutupi. Oh, ternyata berhasil loh, padahal ternyata hasil eksperimen itu gagal. Ketika kegagalan, ingat, kegagalan adalah sesuatu yang tertunda ya, sesuatu kesuksesan yang tertunda. Jadi ingat lagi, jadi ketika kalian melakukan eksperimen harus jujur ya. Ketika tidak ada kejujuran, maka eksperimen itu sama saja sia-sia ya. Yang ketiga itu tekun, ketelitian, objektivitas, keterbukaan ya. Nah, ada 6 sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan atau peneliti ya. Nah, ini dia semuanya ya. Rasa ingin tahu, yaitu apa tadi?
Nah, dari rasa ingin tahu merupakan titik awal dari sebuah pengetahuan yang menyebabkan orang berusaha menjadi tahu ya dengan cara bertanya, membaca, mengamati, dan melakukan sebuah penelitian. Nah, ini tadi kejujuran yaitu mencatat sesuai dengan hasil pengamatan, tidak memanipulasi ya. Loh, bagaimana kalau tidak sesuai dengan suatu harapan tidak apa-apa ya? Itu merupakan satu kejujuran ya. Lalu yang ketiga itu ketekunan, tidak mudah putus asa artinya ya. Jadi tekun ya. Jika ternyata gagal harus dilakukan lagi, gagal harus dilakukan lagi ya. Nah, yang keempat adalah sebuah ketelitian, artinya benar-benar teliti, tidak ceroboh ya, baik dalam merencanakan, menggunakan alat, mengukur, mencatat data, mengolah data, dan juga dalam menarik sebuah kesimpulan, tidak ceroboh ya. Nah, yang keempat itu, yang kelima adalah objektivitas, artinya pendapat dan kesimpulan yang diambil harus berdasarkan fakta yang ada, bukan dari kata-kata orang, ya, bukan dari pesanan orang. Ya, jadi nanti kalian pun ketika kalian menyusun skripsi atau kalian mungkin lomba dalam sebuah karya ilmiah remaja, ya, boleh-boleh saja kalian mengikuti lomba tersebut. Ya, dengan aturan apa? Dengan aturan penggunaan metode ilmiah ini ya. Pasti kalian perlu untuk metode ilmiah seperti ini ya. Nah, yang terakhir adalah keterbukaan, artinya kalian harus terbuka ya, mampu menerima kritikan dari orang lain ya, mau bekerja sama dengan orang lain ya. Artinya apa? Ketika ada kritikan, oh ternyata kalian salah, kalian harus perbaiki. Kritikan-kritikan tersebut menjadi sebuah motivasi yang membangun untuk kalian menambah pengalaman kalian dalam sebuah proses penelitian. Nah, baiklah teman anak-anakku sekalian, ya, itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan kembali bertemu ya di waktu yang berbeda dan juga materi subbab yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalian sudah mendengarkan apa yang telah Bapak sampaikan dan Bapak jelaskan ya. Semoga apa-apa yang telah Bapak jelaskan kalian dapat memahaminya dengan baik. Jangan lupa tugas-tugas kalian segera dikumpulkan untuk praktikumnya, yaitu 1 minggu ke depan ya. Kalian dapat menyelesaikannya, dapat memahaminya dengan melaksanakan praktikum tersebut. Perjumpaan kita kali ini dengan membaca alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.